Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang saya muliakan dimanapun antum berada, alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam pembelajaran yaitu pemrograman Arduino. Rekan-rekan sekalian, apa kira-kira target pembelajaran yang akan kita dapatkan pada kali ini? Setidaknya ada dua target pembelajaran yang akan kita dapatkan dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, setelah kita mempelajari pembelajaran kali ini, maka kita akan dapat memahami fungsi bagian-bagian Arduino IDE di dalam pemrograman Arduino. Ini adalah target pertama kita dalam pembelajaran kali ini, yaitu dapat memahami fungsi bagian-bagian Arduino IDE di dalam pemrograman Arduino. Kemudian target yang kedua yaitu kita dapat mengaplikasikan berbagai tipe data dan konstanta di dalam pemrograman Arduino yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya untuk membuat sebuah proyek Arduino. Ini adalah dua target pembelajaran yang insya Allah Ta'ala akan kita dapatkan dalam pembelajaran kali ini. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita akan masuk ke pembelajaran yang pertama, yaitu terkait dengan Arduino IDE. Sebelum kita melakukan pemrograman, alangkah baiknya kita mengenal apa itu Arduino IDE dan bagian-bagian daripada Arduino IDE. Arduino IDE yaitu software yang dikembangkan oleh Arduino yang berfungsi untuk memprogram, yang meliputi membuka, membuat, atau mengedit source code atau biasa kita sebut dengan sketch di dalam pemrograman Arduino. Sketch merupakan source code atau kode-kode program yang berisi logika dan algoritma yang akan kita upload ke dalam Arduino. Bagian-bagian Arduino secara umum terdiri dari yang pertama adalah verify atau compile. Verify atau compile ini digunakan untuk memverifikasi sketch yang akan kita upload ke dalam Arduino. Apakah sketch yang kita buat ini ada kesalahan atau tidak? Jika ada kesalahan pada sketch, maka akan muncul pesan error pada konsol Arduino IDE. Ini adalah fungsi dari verify atau compile, yaitu untuk memverifikasi apakah program yang kita buat ini ada kesalahan atau tidak. Ketika ada kesalahan, maka akan muncul pesan error pada jendela konsol. Perlu diketahui rekan-rekan sekalian, proses verify atau compile ini berfungsi untuk mengubah sketch kita, program kita, ke dalam kode biner yang akan diupload ke dalam mikrokontrol. Perlu diketahui rekan-rekan sekalian, fungsi verify ini dapat dilakukan tanpa kita harus menghubungkan Arduino IDE dengan Arduino board. Jadi kita bisa memeriksa program kita apakah ada kesalahan atau tidak tanpa kita harus menghubungkan Arduino board kita dengan Arduino IDE. Kemudian bagian yang kedua dari Arduino IDE yaitu upload. Upload ini berfungsi untuk mengupload atau menuliskan sketch ke dalam board Arduino. Setelah kita melakukan pemrograman dengan Arduino IDE, maka langkah selanjutnya yaitu kita dapat mengupload program kita ke dalam board Arduino. Pada proses upload ini, walaupun kita tidak melakukan verify dengan fungsi bagian verify pada Arduino IDE, secara otomatis program yang kita buat ini akan dikompil, dicek apakah program kita ini ada yang salah atau tidak. Kemudian setelah program ini tidak ada kesalahan, maka program yang sudah dikompil ke dalam biner ini langsung diupload ke dalam board Arduino. Proses upload ini membutuhkan koneksi antara Arduino IDE dengan Arduino board. Perlu diketahui rekan-rekan sekalian, proses upload ini berbeda dengan tombol verify, di mana tombol verify itu hanya berfungsi untuk memverifikasi source code kita ini apakah ada kesalahan atau tidak. Sedangkan pada upload ini selain melakukan verify juga melakukan upload program yang kita buat ke dalam board Arduino. Kemudian bagian yang ketiga dari IDE Arduino yaitu new sketch.
NewScat ini berfungsi untuk membuka Windows atau jendela dan membuat sket baru. Ketika kita mau membuat program baru, kita bisa memanfaatkan menu NewScat yang ketika kita buka maka akan muncul jendela pemrograman Arduino IDE yang baru yang terdiri dari void setup dan void loop. Bagian yang keempat yaitu OpenSCAD. OpenSCAD ini berfungsi untuk membuka file SCAD yang sudah pernah kita buat. Jadi ketika kita pernah membuat SCAD, kemudian menyimpan SCAD itu ke dalam folder, maka kita dapat membuka kembali dengan bagian dari Arduino IDE yaitu OpenSCAD. Perlu diketahui bahwa SCAD yang dibuat dengan IDE Arduino ini akan disimpan dengan ekstensi yaitu file.ino. Kemudian bagian yang kelima yaitu SafeSCAD. SafeSCAD ini berfungsi untuk menyimpan SCAD yang kita buat tanpa disertai dengan proses verify atau compile. Jadi ketika kita menyimpan, walaupun program kita dalam keadaan salah, file akan tersimpan secara otomatis sesuai dengan tempat yang kita inginkan. File yang disimpan ini akan berekstensi file.ino. Yang selanjutnya, file yang tersimpan ini bisa kita buka kembali, kita lakukan edit, kemudian kita bisa upload ke dalam Arduino melalui Arduino IDE, yaitu menggunakan fungsi dari OpenSCAD. Yang keenam yaitu serial monitor. Serial monitor berfungsi untuk membuka interface komunikasi serial antara Arduino board dengan interface lain pada Arduino IDE. Jadi ketika kita membuat program, yaitu program serial dengan menggunakan Arduino board yang dihubungkan dengan interface lain, ini dapat ditampilkan pada Arduino IDE melalui serial monitor. Fungsi dari serial monitor ini hanya dapat dilakukan jika Arduino IDE ini dihubungkan dengan Arduino board pada port yang dipilih. Ketika Arduino IDE ini tidak kita hubungkan dengan Arduino board, maka fungsi dari serial monitor ini tidak dapat kita gunakan. Kemudian berikutnya adalah keterangan aplikasi. Keterangan aplikasi ini akan menampilkan pesan-pesan aplikasi IDE Arduino. Di antaranya contoh adalah compiling SCAD, compiling, down compiling, dan uploading ketika kita mengcompile atau mengupload SCAD ke dalam Arduino board. Jadi ketika kita melakukan compile atau melakukan upload, proses compile dan upload ini akan ditampilkan dalam keterangan aplikasi. Berikutnya yaitu konsol. Konsol ini berfungsi untuk menampilkan pesan-pesan yang dikerjakan aplikasi dan pesan-pesan tentang SCAD yang kita buat. Pesan-pesan yang dikerjakan aplikasi dan pesan-pesan tentang SCAD akan muncul pada bagian ini. Misalkan ketika aplikasi kita ini mengcompile atau ketika ada kesalahan pada SCAD yang kita buat, maka informasi error dan baris akan diinformasikan pada bagian ini. Sehingga hal ini akan memudahkan kita untuk mengkoreksi kesalahan pada SCAD kita. Kemudian yang kesembilan yaitu baris SCAD. Baris SCAD ini adalah menunjukkan posisi baris kursor yang sedang aktif pada SCAD. Ketika kita menempatkan kursor, maka akan ditampilkan baris berapa pada keterangan baris SCAD. Sehingga ketika kita mengalami kesalahan dalam pemrograman, kita dengan mudah mengetahui di baris manakah program atau SCAD kita ini yang salah, sehingga kita dengan mudah untuk melakukan perbaikan. Bagian yang berikutnya yaitu informasi port. Bagian ini akan menunjukkan port yang kita gunakan untuk komunikasi antara Arduino board dengan Arduino IDE. Rekan-rekan sekalian, demikian adalah penjelasan tentang fungsi dari bagian-bagian Arduino IDE. Setelah kita memahami fungsi dari bagian-bagian dari Arduino IDE, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat sebuah proyek Arduino. Proyek kita yang pertama yaitu proyek LED 1, di mana pada proyek ini
kita akan menghidupkan dan mematikan LED dengan Arduino melalui pin 10 dari Arduino. Untuk membuat project baru, maka kita bisa buka aplikasi kita, yaitu Arduino IDE. Kemudian kita bisa pilih yaitu menu New File. Selanjutnya pada New File ini akan muncul window atau jendela baru yang terdiri dari void setup dan void loop. Selanjutnya kita akan melakukan pemrograman sesuai dengan algoritma yang kita inginkan. Yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu pin 10 ini sebagai konstanta integer. Konstanta integer pin LED sama dengan 10. Ini adalah seket yang kita gunakan untuk membuat variabel yaitu pin LED sebagai konstanta dalam bentuk integer yang merujuk kepada pin 10 dari board Arduino. Pin LED sama dengan 10. Rekan-rekan sekalian, perlu diketahui bahwasannya penulisan seket itu bersifat case sensitif. Artinya tulisan pin LED di mana pin itu tertulis dengan huruf kecil semua, ini tidak sama dengan penulisan pin LED di mana kata pin itu diawali oleh huruf besar. Nama-nama pin Arduino ini seperti yang tertera di dalam board Arduino. Sebagai contoh di sini, pada sebelah kanan nama pin Arduino yaitu dari 0 sampai dengan 13. Kemudian sebelah kiri yaitu dari A0 sampai dengan A5. Ini adalah nama-nama pin dari Arduino sesuai dengan apa yang tertera di board Arduino. Rekan-rekan sekalian, perlu dicatat bahwasannya untuk kemudahan di dalam memprogram sebaiknya inisialisasi pin-pin ini kita jadikan sebagai konstanta dan ditentukan di awal program. Sebagai contoh, misalkan dalam program ini kita deklarasikan pin 10 ini sebagai variabel yaitu pin LED. Sehingga ketika misalkan kita ingin mengubah pin yang akan kita rujuk, kita tidak akan mengalami kesulitan. Tinggal kita rubah nilai dari variabel tersebut sehingga kita tidak perlu mengubah lagi variabel-variabel yang lainnya. Sebagai contoh, misalkan kita ingin mengubah pin 10 menjadi pin 8, maka kita cukup merubah variabel yaitu pin LED dengan nilai yaitu 8 tanpa harus mengubah program yang lainnya di dalam pemrograman kita. Berikutnya, di dalam void setup ini kita tentukan terlebih dahulu, kita setup terlebih dahulu yaitu dengan fungsi pin mode. Pin LED output adalah untuk mendeklarasikan pin LED yaitu variabel pin LED yang merujuk kepada pin 10 Arduino ini sebagai output. Penulisan output ini juga case sensitif, artinya penulisan harus menggunakan huruf besar semua. Ketika kita tuliskan dengan menggunakan huruf kecil atau salah satu adalah huruf kecil atau huruf besar, maka ini akan mengalami error. Oleh karena itu perlu diperhatikan di sini bahwasannya penulisan sket itu bersifat case sensitif. Perlu diketahui rekan-rekan sekalian, ketika kita mendeklarasikan sebuah pin atau variabel sebagai output, maka dengan demikian Arduino tidak akan membaca logika pin tersebut. Akan tetapi Arduino hanya akan menuliskan logika pada pin tersebut. Rekan-rekan sekalian, jika kita ingin mendeklarasikan bahwa pin ini adalah input, maka kita tinggal mengubah output menjadi input. Sebagai contoh, misalkan pin mode pin LED output, maka kita cukup mengubah menjadi pin mode pin LED input. Perlu diketahui bahwasannya program yang dituliskan di dalam void setup ini akan dieksekusi hanya satu kali saja, yaitu pada awal program ini dijalankan. Perlu diketahui bahwasannya program yang dituliskan di dalam void setup ini akan dieksekusi hanya satu kali pada awal program dijalankan. Selanjutnya, pada void loop kita tuliskan yaitu digital write pin LED high. Fungsi digital write pin LED high adalah menuliskan atau mengeset pin LED yaitu pin 10 dengan logika high atau 1. Artinya pin LED ini kita berikan logika high
atau pin LED dalam keadaan on atau berlogika 1. Kemudian delay 500. Fungsi delay ini digunakan untuk menghentikan program selama sekian milidetik. Delay 500 artinya ini akan menghentikan program selama 500 milidetik atau sama dengan setengah detik. Kemudian kita tuliskan kembali yaitu digital write pin LED low. Digital write pin LED low ini adalah artinya kita menuliskan atau mengeset pin LED yaitu pin 10 Arduino dengan logika low atau 0 atau dalam keadaan pin LED adalah off. Kemudian delay 500. Ini adalah tunda waktu yang digunakan untuk menghentikan program selama setengah detik. Rekan-rekan sekalian, program pada void loop ini akan dieksekusi secara terus-menerus. Maka dari program ini kita bisa lihat pada output pin LED ini akan hidup dan mati dengan tunda waktu yaitu 500 milisecond atau setengah detik yang akan dieksekusi secara terus-menerus. Hal ini akan dilakukan selama sistem tidak di-reset atau dimatikan. Kalau sistem di-reset atau dimatikan, maka program akan kembali yaitu ke awal, yaitu mulai dari void setup kemudian ke void loop. Demikian rekan-rekan sekalian program sederhana kita pada project kali ini, yaitu bagaimana menghidupkan dan mematikan LED dengan tunda waktu yaitu 500 milisecond atau 0,5 detik. Selanjutnya kita akan hubungkan Arduino dengan LED, di mana kaki 10 Arduino kita hubungkan dengan anoda dari LED, kemudian katoda dari LED kita hubungkan ke ground. Berikutnya kita akan upload program ke dalam Arduino. Ya rekan-rekan sekalian, kita akan coba simulasikan program yang sudah kita buat ke dalam software simulasi yaitu Proteus. Sebelum kita simulasikan, kita perlu verify terlebih dahulu. Ini untuk melihat apakah program yang kita buat ini sudah benar atau masih ada kesalahan. Di sini proses compile selesai, program sudah tidak ada kesalahan. Kemudian kita ekspor ke dalam biner, ekspor compile biner. Setelah selesai kita compile, maka kita akan jalankan pada Proteus. Kita pilih file hexa, kemudian kita akan jalankan, maka kita bisa amati perubahan pada output. Output akan hidup dan mati dengan tunda waktu yaitu sesuai dengan setting kita. Di sini adalah 100 milisecond. Maka perubahan pada outputnya adalah 0,1 detik atau 100 milisecond. Kita akan coba rubah delay-nya menjadi 500. Kemudian kita compile kembali ke dalam biner. Setelah itu kita akan jalankan. Maka di sini kita bisa melihat perbedaan output pada LED. Yang tadi awalnya LED ini berubah dengan cepat. Pada program yang kedua, ketika delay ini kita perbesar menjadi 500 milisecond, maka perubahan hidup dan mati ini dengan tunda waktu yaitu 0,5 detik atau 500 milisecond. Kemudian rekan-rekan sekalian, sebagaimana yang tadi kita sampaikan di awal, bahwasannya pin pada Arduino ini perlu kita deklarasikan ke dalam konstanta. Tujuannya agar ketika kita mau merubah pin pada Arduino, ini cukup merubah nilai dari variabel pada pin tersebut dan tidak merubah variabel yang ada di dalam pemrograman. Sebagai contoh, misalkan kita akan rubah variabel atau pin pada Arduino yaitu pin 13 ini sebagai output, maka kita cukup mengubah nilai dari variabel pin LED ini menjadi 13. Kemudian kita akan ekspor kembali ke dalam biner. Berikutnya kita akan rubah output pada Arduino dari pin 10 ini ke pin 13 Arduino. Kemudian kita akan jalankan. Maka di sana yang tadinya pin 10 yang kita gunakan kita rubah pada program yang kedua yaitu pin 13 ini kita gunakan sebagai output. Maka kita bisa amati di sini perbedaannya.
Untuk yang kedua ini output LED ini dihubungkan dengan Arduino yaitu pin 13. Ini adalah cara bagaimana kita mempermudah dalam pemrograman. Untuk pin LED ini kita deklarasikan dalam bentuk konstanta. Demikian rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan bisa difahami. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.